belajar pendidikan, kita bicara pendidikan, ini tidak hanya dilakukan di sekolah atau di kampus, tapi juga dilakukan di rumah. Kalau di sekolah, ini pedomannya jelas dengan kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan atau kurikulum yang disusun oleh kampus maupun kementerian. Itu udah ada jalurnya, udah ada tracknya yang harus kalian lalui ya. Tentu sudah ada standarnya. Di sekolah maupun di kampus akan lebih mudah belajarnya karena sudah ada rambu-rambunya. Tapi apakah dengan belajar di sekolah maupun di kampus ini sudah cukup bagi kita untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kita? Jawabannya adalah masih kurang, karena pendidikan yang lebih penting, pendidikan yang lebih optimal itu ada di keluarga, ada di rumah, ada di lingkungan rumah. Ini kalau bisa membangun pondasi pendidikan dari keluarga yang ada di rumah, ini akan berdampak positif pada saat kalian belajar di sekolah maupun di kampus. Jadi sebuah energi positif yang ada di rumah ini akan terbawa di sekolah maupun di kampus, bahkan hingga di dunia pekerjaan. Jadi pendidikan di rumah ini sangat penting. Nah, karena pada saat ini kurikulumnya ini sudah berubah ya, dari kurikulum yang lama yaitu kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka ya, merdeka belajar, di mana kita siswa diberi kebebasan untuk berekspresi, untuk menentukan apa yang menjadi kebutuhan kita di sekolah maupun di kampus. Jadi siswa bebas berekspresi, menentukan bakat minatnya. Nah, tentunya harus sesuai dengan rules, sesuai dengan kurikulum, sesuai dengan cita-cita yang diinginkan oleh si anak tadi. Ya. Nah, banyak orang tua yang belum paham atau banyak orang tua yang masih punya mindset atau punya pemikiran yang lama. Padahal kita subjeknya siswa ini sudah menggunakan kurikulum yang baru, atau generasi milenial nih sudah pakai kurikulum yang baru, sedangkan orang tua kita, orang tua kalian masih berpemikiran yang lama, kurikulum yang lama, bahwa siswa ya harus pinter di sekolah, semua mata pelajaran sikat habis harus pinter. Padahal sekarang ini enggak seperti itu, tidak diukur dengan nilai, yang tidak diukur dengan nilai, tapi dengan prosesnya, proses belajarnya gimana. Nah, ini kalian harus berdiskusi dengan orang tua ya, dijelaskan ini loh Pak Bu, kurikulumnya ini sekarang seperti ini, sudah tidak lagi memfokuskan pembelajarannya pada nilai itu tadi ya, dan tidak menuntut untuk kita harus pintar di semua mata pelajaran. Enggak. Nah, kamu sampaikan ke orang tua bahwa aku suka pelajaran ini Pak, karena aku kepengen jadi ini ya. Nanti kalau aku pintar di pelajaran ini, di SMA aku mau ambil jurusan ini, atau di SMK. Nah, setelah lepas dari SMK atau SMA, aku langsung ngambil kuliah di jurusan ini. Ketika lulus, cita-citaku tercapai Pak. Itu kamu harus ceritakan, harus berkomunikasi dengan orang tua, agar orang tua ini juga paham apa yang diinginkan oleh kalian ya. Jangan sampai orang tua pengen kalian menjadi seorang programmer ya, tentu saja akan disekolahkan di jurusan IT ya, padahal kalian bercita-cita ingin bekerja di dunia musik ya. Pasti hati kalian akan bergejolak sehingga akan menimbulkan hal-hal yang negatif, aura-aura yang negatif ya. Ini harus dibicarakan. Jadi komunikasi dengan orang tua ini penting untuk mendukung kalian ya, dalam usaha mencapai cita-cita yang kalian inginkan ya. Nah, ini adalah makna dari merdeka belajar. Kalian bebas mengekspresikan apa yang kalian inginkan ya. Kalau kamu bisa memahami, di sekolah itu kan ada banyak guru ya nggak?
Guru A mengajar mata pelajaran matematika, guru B mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, guru C mengajar mata pelajaran bahasa Jawa, dan sebagainya. Ini kan kalau kalian bisa lihat, satu guru dengan guru yang lainnya punya kemampuan yang berbeda-beda, ya, punya expert di bidangnya masing-masing. Guru olahraga ya pasti sudah expert di bidang olahraga, bisa basket, bisa voli, bisa futsal, bisa atletik, bisa renang, dan lain sebagainya. Ini guru olahraga ini disuruh mengajar bahasa Jawa, ya pasti nggak bakalan bisa. Bisa tapi tidak sempurna, karena bukan bidangnya, ya, bukan bidangnya. Ya, jadi kalian harus berkomunikasi dengan orang tua, ceritakan apa yang kalian inginkan, cita-cita kalian mau apa, kemudian kebutuhan kalian apa. Jadi akan ada suatu koneksi atau frekuensi yang sama antara kalian, orang tua, dan guru atau dosen yang ada di sekolah maupun di kampus. Jadi berkomunikasilah dengan orang tua supaya apa yang kalian inginkan bisa terwujud dengan baik tanpa merugikan orang lain atau orang lain.